makanan ya. Makanan tuh yang paling sering ayam geprek. Kalau minuman kopi. Kalau online food biasanya itu kan siang aku tuh, jadi ya paling nasi padang atau makan-makan yang berat lah, ayam geprek atau segala macam kayak gitu sih. Kalau minuman sejuta umat dan sejuta outlet lah paling. Kalau bisa yang nggak nyebut merek. Oh iya sorry. Ulang lagi kali. Kalau minumannya yang seger-seger lah, yang kayak es krim segala macem, pokoknya seger-seger deh. Kalau aku sih lebih ke banyak pesen mie-an gitu ya. Kayak pasta-pastaan yang mie ayam terutama tuh paling enak, sama minuman-minuman kayak taro boba kayak gitulah. Biasanya ya beli nasi gitu sama lauk-lauk kayak gitu sih biasanya, sama beli es krim sama minuman. Paling itu sih kayak jus-jusan gitu. Biasanya aku pesan kayak makanan sih seringnya ya, kalau misalnya sama adik-adik aku mau makan gitu kayak seafood, terus kayak tau gak sih ayam-ayam yang tumpah gitu, biasanya aku pesen juga kayak gitu. Kadang minuman kalau lagi WFH biasanya beli kopi. Kendala yang paling sering dialamin tuh ketika pesan online, yang pertama aplikasinya yang sedikit lemot, terus fiturnya yang terkadang bikin pening kepala, bikin puyeng. Paling itu sih yang bikin yang sedikitnya bikin terkendala gitu. Kendala, kalau dari kendalanya sih kebanyakan lebih di ini sih, di restonya kadang mereka tuh kadang nggak sesuai dari tampilan loop di aplikasinya. Juga mereka kadang lupa kalau kita pesen ini, terus butuh pesanan tambahan yang ini kadang nggak dikasih juga. Terus kadang kalau dari aplikasinya kadang bug juga, terus pembayaran paymentnya juga kadang susah, error gitu kan banyak. Terus ya itu sih paling sedikitnya. Kalau kendala kebetulan baru kemarin ngalamin itu driver ojolnya lama banget karena kebetulan dia itu megang 2 aplikasi dan dua-duanya dapat orderan, jadi multi order cuman di aplikasi yang berbeda, jadi lama banget gitulah nunggunya sampai lama. Terus juga pas datang karena kelamaan jadi makanannya itu udah dingin, udah kurang enak gitu sih. Kadang drivernya susah dikontak, soalnya kadang di chatin gitu tapi ya nggak dijawab gitu, nggak dibaca juga. Terus ya kadang itu sih kadang nggak kedetek aja, kadang kalau lagi delivery tuh nggak kedetek di mapsnya, jadi kita nggak tahu udah sampai mana sih drivernya. Tahu-tahu udah nyampe aja gitu. Kalau kendala sih lebih ke seringnya itu si driver di mappingnya itu dia titiknya di mana, tapi ternyata udah nyampe mana gitu. Jadi aku tuh kayak yang nungguin tuh malah anxiety. Ini beneran nyampe atau enggak gitu kan. Terus juga paling kayak si kemasannya itu rusak, kayak minumannya di dalam kreseknya itu udah tumpah, jadi nggak bisa diminum. Jadi buat apa aku pesan? Kayak gitu. Online food delivery yang ideal, yang pertama ya secara fitur tidak terlalu banyak, tapi itu langsung bikin kita tuh ngerti, oh ini fiturnya buat ini gitu. Terus yang kedua, terkadang ada beberapa restoran yang memang di aplikasinya tuh buka, tapi setelah kita pesan malah tutup. Itu sering banget terjadi. Nah di sisi lain terkadang drivernya pun ya seperti itulah, sedikit menyebalkan gitu. Tentunya yang praktis gitu ya, yang simple, toolsnya banyak, cuman nggak tersembunyi gitu, gampang dilihat, terus juga nggak terlalu banyak bug aplikasinya, juga unik lah pokoknya, kelihatan tampilan look-nya kayak gitu. Yang ideal karena aku anak kosan ya pasti yang diskonnya gede atau mau secara banyak voucher atau ya pokoknya yang harganya paling murah. Terus juga yang kalau bisa ordernya itu cepat gitu, karena kebiasaan kita kelaparannya kalau di kosan. Kalau dari aku itu sih kayak nyediain layanan komunikasi ke kayak driver gitu sih. Jadi buat kayak kasih feedback sih maksudnya. Kan kadang kalau driver gitu kan kadang sampai terbatas kan waktunya buat ngechatnya. Jadi kalau misalnya ada wadah khusus gitu buat seller dan buyer gitu lumayan gitu. Jadi bisa ngasih feedback juga gitu. Atau enggak sama chat sama tokonya gitu sih. Wadah buat chat sama toko juga perlu sih. Jadi kalau misalnya kadang ada kalau produk yang atau makanan yang salah pesan gitu, jadi ya buat nantinya tuh kayak kasih feedback ke restonya porsinya gimana, terus kualitas makanannya sama kayak kebersihannya gitu sih itu. Yang idealnya sih ada promo bertumbuk ya. Aku lebih sukanya kalau ada promo bertumbuk, jadi kayak
serasa beli langsung ke sana gitu tanpa ngeluarin waktu atau harus pergi ke sananya langsung. Idealnya sih dari penggunaan aplikasinya ya, kayak enak dipakai terus enak dilihat juga gitu.